Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT tentang PPH 22, 23, 25, dan 26 final. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Putri Mutia Maulin dengan NIM 21233064. Saya Mutiara Lestari dengan NIM 21233064. Saya Kaila Azhara dengan NIM 212-33050. Saya Puja Mulia dengan NIM 2123073. Saya Muhammad Aziz Ramadan dengan NIM 212-33059. Yang pertama, PPH Pasal 22. Pengertian PPH Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek pajak yang pertama adalah impor barang, kedua pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan KPH, yang ketiga pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan metode pembayaran langsung, yang keempat pembayaran atas pembelian untuk kebutuhan kegiatan usaha BUMN, yang kelima penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri, yang keenam penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor. Kemudian penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen, pembelian bahan untuk industri dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan yang terakhir penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dikecualikan dari objek pajak PPH Pasal 22 yaitu barang kiriman hadiah, persenjataan, peti, kapal laut, pesawat udara, kereta api, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, barang keperluan khusus penyandang cacat, impor sementara, impor kembali, emas batangan, dan pembayaran yang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Pemungut pajak yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang, kemudian Direktorat Jenderal Pembendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dan yang terakhir Bank Indonesia, PT Perusahaan Pengelola Aset, Perum Badan Urusan Logistik, Telkom, PLN, Garuda Indonesia, PT Indosat, dan Krakatau. Tarif pemungutan PPH Pasal 22 yang pertama tarif 2,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor, kemudian tarif 0,5% dari nilai impor kedelai, gandum, dan tepung, 7,5% dari impor yang tidak menggunakan API, tarif 1,5% dari harga pembelian barang, dan tarif 0,25% dari penjualan tidak termasuk PP. Terus tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN bahan bakar, SPBU dan non-SPBU, tarif 0,1% dari DPP PPN, penjualan kertas, tarif 0,25% dari penjualan semua jenis semen, tarif 0,45% dari penjualan kendaraan motor 2 dan 4. Contoh perhitungan pasal 22 yang pertama, bendahara membeli 5 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta yang sudah termasuk harga PPN. Besaran pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut, yang pertama harga pembelian yaitu 22 juta, lalu dasar pengenaan pajaknya 20 juta dari 100 per 110 dikali harga pembelian 22 juta. Maka perhitungan PPH Pasal 22 yakni 1,5% kali 20 juta sama dengan 300.000. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai PPH Pasal 23. PPH Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, dan jasa dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPH 21. Penghasilannya di sini terjadi karena adanya transaksi antar pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Tarif PPH Pasal 23. PPH 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa.
dikenakan atas nilai DPD atau jumlah bruto. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih besar dan tarif pajak PPh 23 tersebut. Pengecualian PPh 23. Pertama, penghasilan yang mempunyai hutang dari bank. Yang kedua, sewa yang terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang diperoleh PT yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditambahkan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN. Yang keempat, selanjutnya SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya, dan penghasilan yang terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Selanjutnya, pembayaran PPh 23. Pihak pemotong PPh 23 atas penghasilan bunga dengan tarif 15% pada tanggal 25 September, maka pihak pemotong harus membayar PPh 23 pada tanggal 10 Oktober. Tetapi sebelum melakukan pembayaran, pihak pemotong harus membayar ID billing melalui aplikasi online pajak. Pihak pemotong pajak pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah, subjek. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan usaha luar negeri. Dan yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Dan penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Objek PPh pasal 23 yang pertama dividen, bunga, royalti, hadiah, dan imbalan. Baiklah, saya akan menjelaskan PPh pasal 25. PPh 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengatur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban hutang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan terhadap pajak penghasilan. Dasar hukum PPh 25. PPh pasal 25, pembayaran pajak secara angsuran. Pelunasan pajak secara angsuran ini dikenali dengan PPh pasal 25 atau PPh 25. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, STTD, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Objek pajak dan subjek pajak PPh 25. Objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun badan dan kegiatan usaha yang mereka lakukan. Subjek PPh pasal 25, sejenis PPh 25 akan terkena dua subjek. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Tarif pajak PPh 25. Tarif jenis PPh pasal 25 wajib pajak pribadi, pengusaha atau badan tertentu ialah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan. Dari masing-masing tempat usaha, pajak ini sifatnya final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Objek dan tarif PPh pasal 26. Yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan, yang ketiga royalti, sewa maupun penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, yang keempat imbalan atas jasa, yang kelima pensiun serta pembayaran berkala lain, yang keenam premi swab, dan yang ketujuh keuntungan pembebasan hutang. Contoh suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada wajib pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% dari 100 juta rupiah tersebut.
Tarif pengenaan PPh 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak penghasilan pasal 26. Ketentuan dasar pengenaan pajak 26 adalah sebagai berikut. Tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari penghasilan neto, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak. Penghitungan PPh pasal 26. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Penghitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, dan pensiunan. Yang kedua, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan dan penjualan harta di Indonesia, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak PPh terutang. Penghitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Pajak penghasilan pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan atau dividen dan jatuh tempo bunga atau sewa atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, royalti, imbalan, jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 merangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotongan. 4. Pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dan menggunakan surat setoran pajak. 5. SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pajak 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengecualian objek pajak pemotongan PPh 26. Penamaan kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Penanaman kembali yang dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan modal berproduksi komersial. Pajak penghasilan final. Pengertian: pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenal dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak final dikenakan langsung saat wajib pajak menerima suatu penghasilan. Pajak ini biasanya langsung disetorkan oleh wajib pajak yang bersangkutan tersebut. Pengelompokan PPh final. PPh final pasal 4 ayat 2. 1. Bunga deposit tabungan. 2. Bunga obligasi surat utang negara. 3. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota. 4. Penghasilan berupa hadiah undian. 5. Penghasilan dan transaksi sahadam